seharusnya. Petani yang harusnya mengalami keuntungan besar malah mengalami kerugian, bahkan penurunan drastis terhadap pendapatan mereka. Hal ini menjadi dasar Pan dan Bos untuk memulai kegiatan tanam paksa, di mana saat itu Pan dan Bos telah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1830. Selain itu, tanam paksa juga memiliki tujuan untuk memperbaiki krisis keuangan Hindia Belanda, walau pada dasarnya untuk memperbaiki krisis keuangan Belanda karena Perang Jawa. Gak tahu. Bercanda, ada dong aturannya. Ini ya, beberapa itu adalah tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk tanah paksa tidak melebihi dari 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Terus pembebasan tanah yang disediakan untuk tanah paksa dari pajak karena hasil tanamnya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk tanah paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Tapi sayangnya banyak penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa ini. Contohnya saja, tanah yang harus diserahkan kepada rakyat melebihi ketentuan. Tanah yang ditanami wajib terkena pajak. Rakyat tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau kebunan milik kolonial selama lebih dari 66 hari. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak tidak dikembalikan. Kerugian akibat gagal panen ditanggung oleh petani. Salah satu penyebab terjadinya banyak penyimpangan ini adalah para pejabat lokal yang giur janji dari perintah yang menerapkan kultur prosenten. Kultur prosenten atau prosenan tanaman adalah sistem pemberian hadiah dari pemerintah kolonial kepada kepala pelaksanaan tanam paksa atau pengusaha lokal dan kepala desa di daerah yang mampu menyerahkan hasil panen sesuai ketentuan. Bentar, stop dulu ya. Hai, lanjut lagi yuk. Nah, karena banyak penyimpangan yang terjadi, akhirnya muncullah beberapa kritik dari masyarakat. Contohnya saja, karena pada tahun 1835 di Pariangan, mayat para petani bersebaran karena keletihan dan kelaparan. Berawal dari serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai mengejar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir tahun 1840. Masalah tersebut kemudian diangkat ke permukaan dan menjadi konflik bahwa pemerintah Belanda telah melakukan eksploitasi berlebihan kepada bumi putra Jawa. Selain itu juga ada kritik dari kaum liberal nih. Dari masalah yang muncul, kaum liberal kemudian berusaha untuk menghapuskan sistem tanam paksa. Upaya tersebut pun berhasil dilakukan pada tahun 1870 dengan diperlakunya UU Agraria atau Agraris Right. Selain bertujuan untuk menghapuskan kultur stelsel, kaum liberal juga memiliki tujuan lain, yaitu kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka mengkehendaki kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertugas sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, dan menegakkan hukum. Dampak yang terjadi akibat tanam paksa. Yang pertama, ada dampak dalam bidang pertanian nih. Gara-gara itu, penanaman tanaman komoditas
komoditas di Hindia Belanda menjadi besar meluas. Contohnya seperti teh, kopi, dan tebu. Selain itu, kesadaran pemerintah untuk meningkatkan produksi beras juga meningkat nih. Terus di bidang sosial, terjadinya komoditas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dan juga pembagian tanah. Selain itu, ikatan antara para warga desa semakin menguat. Tapi malah ikatan itu yang jadi hambatan desa mereka berkembang loh. Wait, mari lanjut. Terus juga ada di bidang ekonomi. Pekerja jadi mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak ada di penduduk. Juga lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. Jadi bagus dong ya. Selain itu, terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Timbulnya kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak. Juga penduduk desa yang wajib memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengikut surat-surat barang dan sebagainya nih. Bentar, lanjut ke yang lain yuk. Hai, lanjut lagi yuk. Sekarang kita bahas tentang tokoh dari tanam paksa ini sendiri, juga akhir dari tanam paksa nih. Tokoh utama dari tanam paksa ini sendiri tentu saja sang pencetusnya, yaitu Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Tapi selain yang mendukung, juga ada yang protes loh. Tentunya dari pihak Belanda juga. Contohnya saja Edward de Weesdecker yang merilis buku Max Havelaar yang disamarkan dengan judul Multatuli. Buku ini terbitkan pada 1830. Ini berisi banyak penyelewengan tanam paksa dan penindasan pemerintah di kota Jawa. Selain itu juga ada Pransen van de Putte yang menerbitkan artikel bertajuk Zwicker Contracten atau Perjanjian Gula yang amat merugikan kaum petani atau masyarakat lokal di Hindia Belanda. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara tahap sehingga resmi dihapus.